Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Universiti Watan. Yang saya hormati pembicara kita pada hari ini, yang berbahagia Profesor Emeritus James T. Collins, yang dialalukan tuan rumah Profesor Datuk Dr. Awang Sarian, para hadirin sekalian yang berada di bilik ini dan juga di alam maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi ini dalam satu wacana ilmiah yang dianjurkan oleh Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA. Seperti yang kita ketahui, mutakhir ini wacana pengantarbangsaan bahasa Melayu terkuak kembali sejajar dengan hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa rasmi ASEAN. Sebagai menyahut saranan yang amat berhormat Perdana Menteri, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA telah menganjurkan simposium pengantarbangsaan bahasa Melayu baru-baru ini, iaitu pada 22 dan 24 Mei. Dan simposium ini telah berjaya mengumpulkan lebih 60 orang sarjana dari pelbagai pelosok dunia membincangkan tentang pengantarbangsaan bahasa Melayu, dan perbincangan juga dari pelbagai perspektif. Perbincangan tentang pengantarbangsaan bahasa Melayu ini khususnya untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN telah menimbulkan pelbagai reaksi. Ada yang bersetuju dan ada yang tidak bersetuju. Walaupun perbincangan tentang pengantarbangsaan ini telah dikupas dari pelbagai perspektif, linguistik, sejarah, ekonomi dan juga politik, namun masih ramai penutur bahasa Melayu yang masih ragu-ragu terhadap kemampuan bahasa Melayu. Hari ini, sekali lagi ATMA meneruskan perjuangan mengantarabangsakan bahasa Melayu dengan mengadakan wacana pengantarbangsaan bahasa Melayu yang akan disampaikan oleh Profesor James T. Collins. Profesor James T. Collins akan membincangkan topik keantarabangsaan bahasa Melayu, bukti sejarah. Pembicara kita hari ini, Profesor Emeritus James T. Collins, bukanlah nama asing dalam dunia Melayu, kerana beliau telah bertugas di Malaysia lebih daripada 25 tahun. Dan kali pertama beliau menjejakkan kaki di Malaysia pada tahun 1969 di 1968 di Kuala Lumpur. Pernah menjadi warga Kampung Baru. Profesor Collins merupakan pakar dalam bidang linguistik komparatif, dialektologi, leksikografi dan juga sosiolinguistik. Wilayah kajian beliau sangat luas, meliputi seluruh alam Melayu, termasuk Langkawi, Tioman, Sungai Lembing, Ulu Terengganu, Muar, Kuching, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Itu antara wilayah kajian yang dirokai oleh Profesor Collins. Profesor Collins sendiri banyak menulis tentang sejarah bahasa Melayu, dan salah satu bukunya ialah buku beliau berjudul Malay World Language: A Short History
yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai edisi kedua pada tahun 2018, dan ada juga terbitannya dalam bahasa di Indonesia, iaitu sejarah bahasa Melayu, bahasa dunia, sejarah singkat. Kalau kita lihat dari judul buku yang ditulis oleh Profesor Khalid ini, kita sudah dapat melihat bukti bahawa bahasa Melayu itu sudah merupakan bahasa dunia. Ya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. James T. Collins untuk menyampaikan wacananya yang berjudul Keantarabangsaan Bahasa Melayu, Bukti Sejarah. Dipersilakan, Prof. Collins. Terima kasih pada hadirin semua yang sudah hadir, termasuk Profesor Dato' Awang, Dr. Karim, Dr. Dustin, kawan-kawan semua. Ini sebenarnya makalah yang saya tulis untuk simposium yang disebut oleh Dr. Karim tadi, tapi tak jadi disampaikan karena beberapa faktor, termasuk panel yang saya disuruh masuk. Jadi saya pikir daripada paper yang saya tulis itu tak disampaikan pada siapapun, lebih baik saya cuba bahas di sini dan memandangkan ada beberapa muka yang seperti dari kelas perkamusan itu, saya masukkan sedikit data leksikografi juga kan. Okey. So saya memilih tajuk ini karena sebenarnya bahasa Melayu sudahlah bahasa antarabangsa. So ini isu pengantarabangsaan itu, bagaimana memperkuat kedudukannya, bagaimana memberi rincian baru pada kedudukannya sebagai bahasa antarabangsa. Jadi saya akan melihat dari bukti sejarah, ada data yang saya ambil dari buku yang baru disebut oleh Dr. Karim, tapi ada juga data baru. Jadi kita teruskan. Bukti sejarah bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Okay, so there's a prakata sedikit kan. Pertama, apa itu bahasa Melayu? And then, apa itu sejarah? Kita ikut Profesor Dr. Anton Mulyono yang sudah lebih dari 30 tahun lalu memberi pernyataan tentang hubungan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Baiklah dinyatakan di sini bahwa pola umum dan intisari bersama bahasa Indonesia masih sama dengan bahasa Melayu. Bahkan kita tidak akan jujur jika hendak mengatakan bahwa bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu lagi. So, itu kenyataan. Dan ini dari salah seorang profesor Indonesia sendiri yang sangat tersohor, pernah jadi kepala pusat bahasa juga di Jakarta. Jadi ini pendapat Profesor Anton Mulyono. Bukan profesor di Malaysia, tapi di Indonesia. Ya? Okay. So pertama itu semacam sebagian prakata, tapi itu bahasa Melayu. Dari data yang saya tampilkan di sini, sebagian daripada yang sekarang namanya Malaysia dan juga dari negara yang sekarang namanya Indonesia, ya kan? Karena bahasa Melayu melingkupi semua. Kedua, apa itu sejarah? Sejarah itu harus ada dokumentasi, harus ada sesuatu yang tertulis atau direkam pakai alat perekaman dan sebagainya. Tapi mesti ada bahan yang bertulis, barulah sejarah. Jadi kita tidak pakai dongeng apakah benda ke, ya kan? Ada ini apa? Kawan-kawan saya dari kelas perkamusan sudah banyak dengar saya sebut kata dongeng. Ya. So kita tidak pakai kata dongeng dalam sejarah. Kita mau lihat bahan yang bertulis. Okay, that was the prakata. Nanti kita majukan kepada satu konsep, konsep Cosmopolis Sanskrit yang ditampilkan oleh Profesor Pollock pada tahun 2006. Jadi Cosmopolis maksudnya itu sesuatu lingkungan budaya
politik, estetik yang jauh lebih besar dari hanya satu negara atau satu wilayah. So dia menggunakan istilah kosmopolis dengan arti yang sedikit berbeza dengan kosmopolis yang hanya merujuk pada kota yang berbagai bangsa. Kan? So menurut Pollock, kosmopolis Sanskrit itu berjalan dari Asia Selatan sampai ke Asia Tenggara, melingkupi tempat yang sekarang kita kenal sebagai Tibet, Sumatera, Pulau Borneo, dan sebagainya. Okay? Jadi kita ingin melihat bagaimana impak kosmopolis Sanskrit pada kita di sini di Kepulauan Asia Tenggara. Ini satu tarikh yang sangat penting, tahun 385. Buku saya bawa itu 1600 tahun lalu lebih. Ya. Kenapa tarikh ini penting? Karena pada tahun 385 sudah dibahas batu prasasti dalam bahasa Sanskrit di Pulau Borneo. Malah bukan di Pulau Borneo sembarangan, tapi di bagian tenggara Pulau Borneo yang sekarang menjadi Kalimantan. Ini kan Sabah. 1000 km ke selatan atau 800 ke. Didapati beberapa yupa atau batu-batu upacara Hindu 150 km dari pantai yang berukiran bahasa Sanskrit. Ini bahasa Sanskrit pertama yang ditemukan di seluruh alam Melayu, di seluruh Nusantara. Tempatnya di sekitar sini, kan ada muara, ini tak keluar ya, muara, anyway. Batu-batu ini ditemukan 150 km dari delta Sungai Mahakam. Dan salah satu batu-batu yupa ini semuanya dipahat dengan bahasa Sanskrit. Ini salah satu batu itu kan. Okay. So kita melihat bahwa kosmopolis Sanskrit yang dikatakan oleh Profesor Pollock tadi itu bukan saja melingkupi Tibet dan Sumatera, tapi bagian tenggara, bagian timur Pulau Borneo. Dan ini Sanskrit pertama yang ditemukan di seluruh kepulauan alam Melayu. Indonesia, Malaysia, di mana-mana. Ini yang pertama dan sudah 1600 tahun lalu. Jadi sudah jelas bahwa sudut yang sampai sekarang pun masih terasa sangat jauh dan terpencil, sudah turut di dalam kosmopolis Sanskrit yang saya sebutkan. Yang ada aspek regional, yang ada aspek estetik, aspek politik, dan terutamanya aspek keberaksaraan. Boleh tulis dan membaca bahasa Sanskrit. So ini belum sejarah bahasa Melayu. Ini sejarah alam Melayu, tapi belum sejarah bahasa Melayu. Selama zaman kolonial, ada istilah Old Malay. Otak penjajah Belanda dan Inggris, Old Malay itu apa saja yang wujud sebelum mereka datang abad ke-17. Ya, itu semua Old Malay. Dan tulisan klasik lah kan. Hang tua ke, hikayat ini itu ke, itu semua anggapan itu Old Malay. Ya, padahal itu jauh berbeza dengan misalnya Old English yang abad ke-200. Ya, atau Old Japanese atau Old Prancis. Itu semua itu beribu tahun lalu ke 2000 tahun lalu. Tapi yang Old Malay hanya semalam sebelum orang Belanda datang, sebelum orang Inggris datang. Otak. Oke, so ini konsep Old Malay. Karena mereka tak buat penelitian, ya kan? Dongeng dan ini baru 100 tahun lalu di Pulau Sumatera, di Palembang, ditemukan prasasti bahasa Melayu. Dan bayangkan, November tahun 1920, prasasti Talang Tua, prasasti kedudukan bukit. Mula-mula mereka menemukannya, tak tahu ini apa. Ya, karena tanyalah ke kawan-kawan yang masih ada di Eropa, kan? Mereka menemukan benda ini, kan? Ini yang pertama ditemukan kedudukan bukit ke.
prasasti Kota Kapur ke. Akhirnya mereka menemukan sekitar 4 prasasti di sekitar Palembang dan juga di Pulau Bangka. Semuanya dipahat pada tahun 683 sampai 686. Okay. So, kita lihat pertama bahwa ini bukti bahwa ini sejarah, ini permulaan sejarah bahasa Melayu 1600 tahun lalu. Dan inilah Old Malay. Bukan Old Malay yang baru jadilah pada sebelum orang Belanda jejakkan kaki ke alam Melayu, ke orang Inggris kuasai sepotong Sumatera di Bengkulu di sana itu. Inilah Old Malay. So sejarah bahasa Melayu mulai pada abad ke-700. So kita start di situ. Dan sekarang kita pakai istilah bahasa Melayu kuno. Bukan bahasa Melayu kuno, apa ini bahasa Melayu kuno? Yang dipahat pada batu di Sumatera. Dan kita perhatikan bahwa pada zaman itu bahasa Melayu sudah ditulis dan dibaca, digunakan untuk dokumentasikan situasi politik di Sumatera Selatan 1600 tahun lalu. Waktu yang sama masih ada juga bahasa Sanskrit yang dipahat di batu. Bukan saja di Sumatera, tetapi di Pulau Borneo juga masih ada. Malah Kalimantan Barat, tidak jauh dari Sarawak, kita akan menemukan batu yang setinggi 3-4 meter, semuanya penuh dengan huruf-huruf Sanskrit. Itu pun 400 km dari pantai. So, bahasa Sanskrit dan bahasa Melayu dalam lingkungan yang sama, masih kosmopolis Sanskrit, tapi bahasa tulisan, sistem tulisan dari bahasa Sanskrit dipinjam untuk menulis bahasa Melayu yang kita lihat tadi itu. Kan? Ini sistem tulisan Brahmi, ada yang menyebutnya Palawa. Kan? Ini satu sistem tulisan yang diciptakan di India Selatan oleh orang yang bukan penutur bahasa Sanskrit sebagai bahasa di rumah, tetapi yang sebagian daripada kosmopolis Sanskrit yang melingkupi budaya, estetik dan sebagainya yang saya sebut tadi itu. Jadi orang yang berbahasa Tamil atau Telugu yang menciptakan sistem tulisan ini untuk bahasa Sanskrit yang jauh beza dengan bahasa mereka, malah satu keluarga bahasa yang berbeda. So, orang Melayu menggunakan sistem tulisan itu untuk bahasa Melayu. Okay? So, itu permulaan sejarah bahasa Melayu sebagian daripada kosmopolis Sanskrit. Tapi lambat laun karena ada teknologi kan, peralihan teknologi kan. Sekarang Amerika sudah memberi sanksi kepada Beijing, jadi tak boleh ekspor lagi teknologi ke Beijing dalam beberapa hal, teknologi komputer. Tapi yang ini, waktu zaman ini orang di India tidak menghalangilah seperti orang Amerika menghalanginya. Oke. Peralihan teknologi. Teknologi itu kebersamaan, kemampuan menulis dan membaca, itu satu teknologi. Itu satu teknologi dan teknologi yang paling penting di dalam sejarah manusia. Oke, so ada peralihan teknologi sejak tahun 683. Alam ini terbagi antara budaya Sanskrit dan budaya Melayu yang dipengaruhi Sanskrit, termasuk sistem tulisannya. Tapi ada peralihan teknologi lambat laun membawa peralihan kosmopolis. Daripada tahun 900 sudah ditulis lagi bahasa Melayu, tapi bukan di Sumatera, di Manila. Oke? Manila di Filipina. Bahasa Melayu sudah sampai di sana pada tahun 900. Kalau dari jangka waktu hanya 300 tahun, 300 kan? Ya. Antara prasasti Melayu pertama di Sumatera, sudah pindah 2.500 km jauhnya ke Manila, juga untuk dokumentasi hutang piutang begitu. Ini baru ditemukan pada tahun 1987, tapi di tepi Manila, di Laguna. Okay. Berupa sekeping tembaga yang ditulis dengan bahasa Melayu kuno yang kita sebut tadi. Kan? So kita melihat sudah sampai zaman peralihan.
antara kosmopolis Sanskrit ke kosmopolis Melayu. Daripada tahun 900 saja, budaya, estetik, politik, konsep Melayu sudah masuk ke Filipina. Dan bukannya di tepi pantai saja, tapi harus masuk ke sungai baru sampai ke tempat penemuan ini. Satu danau besar di sebelah selatan Manila. Oke, so ini juga penting dalam hal diskusi kita tentang keantarabangsaan bahasa Melayu. Bukannya orang di Manila itu berbahasa Melayu, dia berbahasa Tagalog, ya kan? Tapi sudah ditemukan di situ tulisan yang berdasarkan hukum, siapa yang lepaskan berapa banyak emas yang dilepaskan hutangnya itu. Jadi ini semua isu-isu hukum, karena ini resmi bahasa Melayu. Bukan lagi bahasa Sanskrit di mana, tapi bahasa Melayu. So, kita melihat bahwa ada kaitan di antara keberaksanaan dan konsep kosmopolis yang dipakai oleh Paul Kahil. Oke, so ini salah satu peta alam Melayu, tidak termasuk Filipina. Saya mau fokus pada bagian ini. Kita lompat dari abad ke-10, tahun 900 itu, kita lompat ke abad yang ke-16. Kita melihat bahwa bahasa Melayu sudah berfungsi jauh dari misalnya Melaka ke Palembang yang tidak muncul. Saya tekan-tekan, patutnya saya berdiri tertunjuk dengan tangan. Mana laser pointer? Oke, so ada laser pointer kan? Bertanya tadi. Oke, kita teruskan. Sekarang kita pindah sekitar 4.500 km dari Melaka ke Pulau Ternate. Oke, kita sudah sebut juga waktu kuliah pertama leksikografi. Oke, inilah surat yang paling tua yang masih ada dalam bahasa Melayu. Dan ini surat diplomatik. Ini surat diplomatik. Sultan Abu Hayat di Ternate. Ternate jauh di pinggir Papua di sana. Pulau kecil, satu gunung api yang keluar dari air, itu saja. Itu Pulau Ternate. Tidak bersambung, tidak ada daratan, cuma ada tepi-tepi gunung api itu. Orang tinggal di situ. Jauh di ujung Pulau Halmahera di sana dapat Ternate. Tapi sudah ada sultan, bukan sultan Melayu. Orang Ternate tidak pakai pun bahasa Melayu Polinesia. Bahasa Ternate itu termasuk bahasa Papua. Satu keluarga bahasa yang berbeza dengan Melayu Polinesia. Tapi di situ dalam situasi antara bangsa kan. Ini kesultanan, ini kerajaan. Tapi bukan kerajaan Melayu. Tulis surat kepada Raja Portugal, bahasa Melayu. Okay, so semua aspek itu penting. Ini surat tertua dalam bahasa Melayu. Bukan lagi tulisan Brahmi atau Belawa itu, tapi sudah tulisan jauh. Okay. Ini yang tertua dan merupakan surat dari Sultan ke Raja. Tahun 1521. Tahun 1521 ada pula orang Italia yang pergi ke pulau di sebelah Ternate. Satu lagi gunung api yang keluar dari air. Boleh berenang pun dari Pulau Ternate ke Pulau Tidore. Dua kesultanan yang bersaing. Ini memang sejarah kesultanan Melayu seperti itu kan. Banyak persaingan kan. Oke, so di Pulau Tidore pula Antonio Pigafetta sudah sampai di sana. Antonio Pigafetta sudah sampai di Tidore pada tahun 1521 juga dan mencatat kata-kata Melayu. Pulau Tidore, Sultan Tidore, orang di Tidore bukan orang Melayu. Orang yang malah bahasanya tidak sama sekeluarga dengan bahasa Melayu.
Satu lagi bahasa Papua, bahasa Tidore. Okay. Tapi Antonio Pigafetta boleh mencatat daftar kata Melayu di sana, dan saya anggap ini daftar kata yang paling tua untuk bahasa Melayu. Walaupun kata orang dan saya mungkin tak sependapat tentang itu. Daftar kata ini terbit pada tahun 1524 dalam bahasa itu. Relazione del primo viaggio intorno al mondo. Karena Antonio Pigafetta mengikuti pelayaran majalah yang mengelilingi dunia. Okay? So ini juga di dalam buku ini yang laporan tentang perjalanan itu, kita dapati daftar kata hampir 300 kata bahasa Itali Melayu. Kita sudah sebut dalam kuliah pertama tentang kamus Melayu pertama. Oke, so kita melihat bahwa abad yang 500 tahun lalu, 1521, 501 tahun lalu, bahasa Melayu sudah digunakan antara dua sultan dan raja yang tidak berbahasa Melayu sebagai bahasa diplomatik. Raja Ternate kirim surat ke Raja Portugal. Kan? Begitu juga orang Italia, bukan orang manakah, orang Italia yang pergi ke sana itu mencatat bahasa Melayu dan menerbitkan daftar kata Melayu pada abad yang ke-16. Ini kamus yang paling tua. Abad ke-17. Okay. Abad ke-17 sebenarnya banyak sekali surat yang ditulis pada abad ke-17 karena orang Barat sudah mulai datang banyak. Semua surat itu ditulis dalam bahasa Melayu. So antaranya surat dari Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda, dikirim kepada Raja James I di Inggris. Ini surat yang paling panjang dari segi ukurannya, bukan dari segi jumlah katanya, kan? Dari segi ukurannya memang panjang sekali, masih tersimpan di London di sana. Oke, so kita dapati satu surat diplomatik lagi, antara juga orang Aceh tidak berbahasa Melayu, mereka berbahasa Aceh. Oke, itu bahasa Melayu Polinesia, jadi sudah dekatlah dibandingkan dengan orang Ternate dan Tidore, tapi masih bukan bahasa ibunda mereka. Sampai sekarang kalau kita pergi ke Banda Aceh, orang Aceh sesama mereka itu berbahasa Aceh. Bukan seperti orang Aceh yang ada di Kedah, di Perak. Ini orang Aceh di Aceh berbahasa Aceh. Dan agak sukar diikutilah oleh orang Melayu. Makanya kalau orang datang dari Malaysia seperti saya tahun 69 sudah sampai di Banda Aceh. Mereka berbahasa Melayu dengan saya seperti biasa. Seperti di kampung baru. Yang disebut tadi. Oke, so ini kita kan menekankan konsep keantarabangsaan Melayu, bahasa Melayu, keantarabangsaan. Ya kan? Sejak pertama kali wujud di Sumatera, sampai dipakai untuk piagam mengenai hukum di Filipina, sampai surat di Ternate Tidore Aceh, itu menunjukkan keantarabangsaannya. Terus itu kan surat diplomatik. Ini lagi satu aspek diplomatik. Pada tahun 1667, penjajah Belanda akhirnya mengalahkan Kesultanan Makassar dalam perang besar. Dalam perang besar itu sudah ditandatangani perjanjian Bongaya namanya, dan BOC melarang orang Makassar menggunakan bahasa Makassar. Perjanjian itu mesti dalam bahasa Melayu dan Belanda. Kita boleh melihat kalau ini halaman terakhir pada perjanjian itu, semuanya dalam tulisan Jawi, kecuali 1-2 tanda tangan yang pakai huruf Makassar. Kan ada tanda tangan di bawah sebelah kanan itu huruf Makassar. Lain semua habis Jawi. Bahasa Melayu bukan saja Jawi, bahasa Melayu tulisan Jawi. So ini juga semacam hubungan antara bangsa lagi, karena ini perjanjian yang menamakan perang antara Belanda dengan Makassar. Sekarang kita sebut juga, sebab sekali lagi kita hormati tetamu dari kelas perkamusan, kita sebut juga satu lagi kamus.
ini pun pernah saya sebut waktu kuliah pertama, kamus Wilton dan Dankerts yang diterbitkan pada tahun 1623. Kamus Wilton dan Dankerts tahun 1623 itu kamus yang mengikut perkembangan perkamusan di Eropa pada waktu itu. Pertama kita harus sebut, karena saya lupa sebut tadi, itu bahasa Melayu bukan saja bahasa antarabangsa, tetapi di antara mungkin 30 bahasa di dunia, ada 3.000 bahasa di dunia kan, 30 bahasa di dunia yang pertama memiliki kamus Pigafetta. Tapi bukan saja itu, tetapi usaha leksikografi untuk bahasa Melayu mengikut perkembangan leksikografi di Eropa. Dari kamus yang dibuat oleh Wilton dan Dankerts, dua orang yang memang berkelulusan university yang bagus di Belanda, ya kan? Merupakan satu, seperti disebut di situ, disusun ikut abjad, ada kamus Belanda Melayu, ada kamus Melayu Belanda. Okay. Dan kemudian ada ayat contoh, ada kata-kata pinjaman, senada semua tersebut. Tapi ini kan mengikut format penyusunan kamus bahasa Eropa pada zamannya. Okay, pada zamannya. So bukan saja kamus yang tua, tapi kamus yang terkini pada waktunya dari segi formatnya. Kan? Okay. Jadi kita melihat dua orang Belanda menulis kamus bahasa Melayu bukannya di Melaka, tapi di Pulau Ambon yang kita selalu mungkin belum terlalu banyak sebut di kelas. Yang jauh, sama jauh ke timur, seperti Ternate dan Tidore, cuma ke selatan sedikit. Kalau saya tampilkan peta pun saya tak boleh tunjukkan, jadi tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ke abad yang awal. Ini kulit buku. Kita melihat diterbitkan di sekarang nama kota itu Den Haag, tidak jauh lah dari Leiden di sebelah selatan Amsterdam, itu ibu kota Belanda sampai sekarang. Ibu kota Belanda bukan Amsterdam tapi di Den Haag. Oke, so kamus ini merupakan kamus yang sangat bagus pada zamannya dan dicetak berulang kali pun. Untuk penggunaan orang Belanda yang pergi ke alam lain, kemana-mana di alam lain. Sekarang kita masuk abad yang ke-18, kita kembali ke Tidore. Kita kembali ke salah satu sultan yang bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Papua, bahasa Tidore. Ini satu surat yang ditulis pada tahun 1785, dikirim ke Governor Inggris di Bengkulu. Bengkulu di sebelah barat daya Sumatera. Di sini kita mungkin kadang-kadang kita sebut Bangka Hulu. Ada banyak juga orang Bengkulu tinggal di sini, ada di Sungai Merak, tak jauh dari Sungai Merak, ada orang Bengkulu juga lah tuh. Bengkulu sangat juga ada orang Bengkulu. Oke, tapi ini waktu itu Inggris masih bertapak di Bengkulu, tidak ada tanah lain di selain Bengkulu pada waktu itu. Itu saja jajahan British di alam Melayu di sudut terpencil di Sumatera itu. Dan Sultan Nuku menulis surat kepada Governor Inggris di sana, memanglah dalam bahasa Melayu dengan beratus tanda tangan di bawah. So ini surat yang ditulis oleh Sultan Nuku, dan di bawah kita lihat banyak tanda tangan dari penyokong Sultan Nuku yang melawan Belanda, minta sokongan dari pihak British. Oke, so satu surat diplomatik lagi dari abad ke-18. Ini juga abad ke-18, saya sebut kamus ini sedikit menarik. Kamus ini 1780, mungkin dihasilkan oleh Somerdijk dan Dominicus. Ini katanya kamus baru dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu dan Portugis. So, kamus ini waktu itu masih ada berapa ribu orang yang menggunakan bahasa Portugis di Batavia, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta, dan di Melaka. Itu pun jajahan Belanda pada waktu itu. Dari kamus ini untuk penggunaan mungkin orang di Melaka dan Batavia di Jakarta.
Jadi kita melihat juga aspek antara bangsanya. Orang Belanda menyusun kamus Belanda, Melayu, Portugis untuk penggunaan di sekarang bagian yang dari Malaysia ya, Melaka dan Jakarta. Saya ikut abad demi abad. Saya masuk ke Bali Pete ini karena saya tak boleh tunjukkan lokasi Pulau Aru. Pernah dengar nama Alfred Wallace? Sayang kalau tak pernah dengar nama Alfred Wallace. Itu kan pelopor teori evolusi bersama-sama Darwin. Malah dia menulis teori itu sebelum Darwin sempat menulis. Jadi kawan-kawan di London kecewa, hey, Darwin belum tulis. Orang ini yang jauh buat penelitian di alam Melayu itu sudah tulis. Jom kita terbitkan kedua-dua tulisan mereka bersama. Padahal Darwin terlambat. Oke, ini Alfred Wallace. Dia memang ahli zoologi, botani. Dia mengumpulkan selama berapa tahun? 7 tahun ke 6 tahun di alam Melayu. Mengumpulkan contoh-contoh binatang, diawetkan, dikirim ke Eropa. Banyak sumbangannya pada zoologi dan botani, kaji hayat semua. Dan terutamanya dia terkenal dengan usaha dalam bidang pelopor teori evolusi. Pada tahun 1857, dia malah mengunjungi pulau yang cukup jauh. Kalau kaki saya lebih bagus, saya pergi tunjuk, tapi well, maybe I'll try that. Iya, orang Zoom. Oke, saya mau tunjukkan karena tahun 1857 dia ke Pulau Aru. Oke, ini ujung alam Melayu, ya, Pulau Aru. Seperti di dalam naungan Pulau Aru. Tadi saya sebutkan nanti Tidore di sini, Ambon di situ ini. Nah, ini lebih dari 5.000 km dari Melaka. So dia pergi ke sana pada tahun 1857 untuk melengkapi ini kan arula, kanguru, burung cendrawasih, memang segala macam binatang yang seperti di Pulau Papua dan Pulau Aru. So waktu dia di Pulau Aru, ada seorang yang menunjukkan jalan, memimpin boat yang pergi jauh ke daratan di salah satu pulau di Aru itu, tahun 57. Kemudian ada orang British, dia 6 bulan tinggal di Pulau Aru, Wallace. Kemudian setelah Wallace sudah kembali lagi ke UK di sana, ada orang British orang lagi yang berlayar dari Australia. Dia sampai di Pulau Aru juga pada tahun 1872. Terus dia berurusan dengan salah seorang di sana yang mengaku sebagai petunjuk jalan untuk Wallace waktu dia di Aru. Jadi orang itu diminta menulis sedikit sejarah tentang Pulau Aru. Dan setelah selesai, hanya sekeping catatan kan, selesai, dia buat 2 salinan. Satu untuk orang yang minta, dan satu diminta dikirim ke Wallace. Karena dia ya memang membantu Wallace waktu Wallace buat penelitian di sana. Jadi pada tahun 1872, di kampung yang terpencil di Pulau Aru, 5.000 km dari kononnya Selat Malaka, ya kan? Ditulis satu surat oleh orang yang menandatanganinya sebagai imam ajar murid, okay? Dikirim ke sarjana evolusi Inggris Alfred Wallace. Ini biru karena dia menulis atas kertas biru. Saya pun heran, kenapa ini biru tidak boleh hilang-hilang? Bukannya highlight ini. Dia memang menulis atas sekeping selembar selai kertas berwarna biru dan itu dikirim ke London dan baru dibahas kira mulai 10 tahun lalu baru mereka orang sadar ini. So Pulau Aru dianggap tempat yang paling jauh di alam Melayu, tempat yang mungkin masih belum bertemarun
Itu bayangan orang di sana kan, apalagi dalam buku Wallace, orang menembak burung cendrawasih untuk Wallace itu naik pohon semua pakai cawat saja, ya kan, sebab ya di tengah hutan. Tetapi rupanya sudah ada tulisan Jawa di sana, ini imam yang ajar murid yang menulis surat ini kan. Oke, so ini saya masukkan juga dalam koleksi diplomasi kah, ya kan? Tulisan Jawa ini dari Pulau Aru pada abad yang ke-19. Banyak lagi contoh lah, tapi saya memilih yang sedikit menarik karena lokasinya jauh dan kita lihat konsep keantarabangsa itu bukan saja antara Malaysia dan Uzbekistan, tapi antara masyarakat terpencil sana sini pun kita masih melihat penggunaan bahasa Melayu. Bukan ini sekali lagi, walaupun bahasa orang Aru itu juga bahasa Melayu Polinesia. Saya sendiri pernah pergi ke Aru, tapi tidak tinggal sampai 6 bulan, mungkin hampir 1 bulan. Untuk mengambil data bahasa Aru, karena pada tahun 70-an, bahasa-bahasa di Aru sama sekali tidak diteliti. Syukur sekarang sudah berbeza, sudah ada lapangan terbang di Aru, tahun 70-an tidak ada. Anyway, so sekarang banyak sarjana ke sana untuk melihat bahasa di Pulau Aru. So, saya hanya ingin menunjukkan surat ini sebagai bukti luas ketersebaran sampai ke kampung yang jauh-jauh di daerah yang sangat terpencil. Jadi bukan saja diplomasi antara Sultan dan Raja. Pada abad yang sama ini, surat-surat dari Raja Thailand ditulis dalam bahasa Melayu untuk dibaca oleh kerajaan Belanda di Batavia. Ya kan? So, boleh juga saya memilih itu, tapi saya pikir ini sedikit lebih menarik. Kita tidak heran kalau raja-raja pakai bahasa Melayu untuk surat-surat resmi. Tapi ini surat-surat begini dari tengah-tengah hutan di Pulau Aru pun dikirim ke London ini, apapun dalam tulisan bahasa Melayu. Dan pasti ada kamusnya juga dari abad ke-19, kita sebut kamus Marsden, A Dictionary of the Malayan Language yang terbit tahun 1819. By the way, Marsden dan abangnya pernah tinggal di Bangkahulu juga yang kita sebut tadi itu, di bagian barat daerah Sumatera. Ya kan? Dia pernah tinggal di sana 3-4 tahun, sampai dia boleh menyusun kamus bahasa Melayu yang terbit di London. Kamus ini sangat penting sebenarnya dalam sejarah bahasa Melayu. Karena pertama, ini berdasarkan data yang dikumpulkannya di Sumatera tentang bahasa Melayu, diterbitkan di London, walaupun pada tahun, diterbitkan di London, dan ini kamus yang terbaik sepanjang, ini kamus yang terbaik sepanjang sesudah kamus Wootton dan Danckert yang kita sebut, ini kamus kedua yang sangat penting dan sangat bersejarah. Karena kamus ini menjadi dasar penulisan kamus lain sepanjang abad ke-19, bukan saja di alam yang dikuasai oleh British, tapi juga di alam yang dikuasai orang Belanda. Orang Belanda melihat kamus ini, dia lihat kamus ini, dia malah langsung dia terbitkan versi bahasa Prancis. Dan berapa tahun kemudian dia terbit juga versi bahasa Belanda. Sudah diterjemahkan. Jadi ini mempengaruhi penyusunan kamus di jajahan British dan juga penyusunan kamus di jajahan Belanda sepanjang abad ke-19. Kamus Marsden luar biasa penting. Jom kita masuk abad ke-20. Abad ke-20, kita masih sebut tak boleh lepas Sumpah Pemuda. Itu satu peristiwa yang sangat bersejarah untuk seluruh alam Melayu. Sangat sakral di Indonesia. Semua anak sekolah harus hafal Sumpah Pemuda. Waktu saya mengajar bahasa Indonesia di Hawaii, saya suruh murid saya juga, orang Amerika semua, hafal juga Sumpah Pemuda. Itu sangat penting, Sumpah Pemuda. Tapi apa sebenarnya Sumpah Pemuda? Selain daripada aspek politiknya kan,
bahasa Melayu ganti nama dari bahasa Indonesia. Ya kan? Ini permulaan bahasa Indonesia. Ya. Satu bangsa, satu bahasa. Ya kan? Oke. So, yang ini menarik. Ini pertama kali bahasa Melayu. Tiba-tiba bahasa Melayu yang 27 Oktober masih namanya bahasa Melayu. Tiba-tiba prok dari bahasa Indonesia. Ya kan? Oke. So, adakah isi bahasa Melayunya berubah? Tidak. Cuma namanya saja berubah. So, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Anton Mulyono. Pada dasarnya bahasa Indonesia memang bahasa Melayu. Cuma karena hari ini sangat penting dalam politik Indonesia, politik perjuangan anti kolonial, sehingga Sumpah Pemuda memang menjadi sakral. Tetapi dari satu segi, kita sebagai linguis kita lihat ada aspek politiknya, sosiologinya, dan sebagainya. Tapi ini bahasa Melayu cuma tukar nama saja. Oke. Kalau kita lihat Eropa kan, bahasa Jerman. Tapi ada juga namanya bahasa Alsace. Itu bagian Prancis di tepi perbatasan Jerman. Kan? Orang tak sebut itu bahasa Jerman. Itu bahasa Alsace. Karena ada sejarah, sekali-sekali wilayah itu jadi bagian Jerman, sekali jadi bagian Prancis, jadi tolak-menolak. Dan sekarang namanya bahasa Alsace. Bukan bahasa Jerman. Tapi, halo, itu bahasa Jerman, cuma ganti nama. Atau ini, saya masih ingat sekali saya pergi ke Brussels. Saya naik kapal terbang ke Luxembourg, kemudian saya naik kereta api ke Brussels, karena saya mau ke Leiden di Belanda, kan? So, saya sampai di Belgium, saya di landasan, di platform kereta api, mau cari mana kereta api yang ke Leiden, kan? Terus ada 2-3 orang pekerja kereta api di situ. Saya tanya mereka, dalam bahasa Belanda, di mana kereta api ke Leiden. Mereka pandang satu sama lain. Mereka antar saya sampai sana. Karena mereka berbahasa, mereka orang Flemish. Kan di Belgium ada 2 bahasa. Satu bahasa Prancis, satu bahasa Flemish. Flemish itu bahasa Belanda. Cuma pakai nama lain karena di negara lain. Ya kan? So, saya pakai bahasa Belanda, mereka suka. Karena tulis, kalau dia tak pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa Prancis. Saya pakai bahasa Belanda. Wah, sampai mereka antar saya ke tempat yang saya harus naik kereta api. Okay? Dan duduk cerita sekejap. Padahal bahasa Belanda saya tak bagus juga kan, tapi boleh jumpa kereta api. Okay, so ini Sumpah Pemuda, banyak aspek estetik, politik, budaya, tetapi pada satu aspeknya itu, tukar nama saja. Tukar nama. Benda itu juga. Oke, sekarang diplomasi Pak. Satu buku yang diterbitkan di Washington tahun 1943. Malay, A Guide to the Spoken Language. Oke. Ini untuk askar Amerika yang bersiap-siap menyerang orang Jepun di Jawa. Itu tujuan buku ini. Ya. Sudah dicetak tahun 43. Persiapan untuk menyerang orang Jepun yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya. Oleh kalau saya ke rumah sakit, jangan lupa J itu ejaan lama di Indonesia untuk Y kan. Bawa saya ke rumah sakit, awas bahaya, awas, lekas pergi sembunyi. Angin racun, gas racun, ya kan? Tunggu, selamat. Buku ini penuh dengan gambar-gambar kartun dan kosakata dan ayat contoh. Okay. Ini saya masukkan di bagian diplomasi. Karena perang mau tidak mau sebagian daripada urusan diplomatik. Seperti kita lihat di Ukraine sekarang. Okay. So, kamus ini terbit tahun 43.
Dan dijelaskan dalam kamus ini bahasa yang sehari-hari, bukan bahasa buku, bahasa yang sehari-hari yang digunakan. Saya kira tak ada siapapun di sini yang kalau dengar awas gas racun tak faham, kan? Okay. Ini bahasa Indonesia atau ini bahasa Melayu di Indonesia pada tahun 40-an. Okey, sesamaan itu kita sebut juga kalau tadi saya puji kamus Marsden, ini jauh lebih bagus dari kamus Marsden. Ini kamus Wilkinson. Bukan kamus Wilkinson versi Jawi yang selalu dipuja-puja dan dipakailah oleh Dewan Bahasa, tapi versi bahasa Rumi. A Malay English Dictionary, Romanized. Kenapa ini lebih bagus dari versi Jawi? Karena ini ditulis 30 tahun kemudian lah. Sudah banyak tambahan, banyak koreksi, banyak revisi. Inilah kamus yang patut jadi rujukan orang di Dewan Bahasa, tapi mereka masih mau pakai tulisan Jawi seperti Jawi, itu sesuatu yang tak boleh dilepaskan. And then of course, pernah versi Jawi dicetak di Melaka, kira-kira 25 tahun lalu kan, jadi mudah akses. Mau cari ini susah diakses. Kan? Oke, coba kita lihat. Terbit di mana? Greece. Kenapa? Wilkinson pension di Turki. Terus tentara Ataturk datang menyerang kota Smyrna, tempat tinggal dia di Turki, sekarang namanya Izmir. Jadi dia terpaksa tinggalkan semua bahan kamus bahasa Melayu di rumahnya, hampir semuanya hancur waktu tentara Turki menyerang kota Izmir. Jadi akhirnya Wilkinson menyelesaikan kamusnya di pulau di seberang laut sedikit. Boleh lihat Izmir di pantai, masih Greece di situ. So di Mytilene dia terbitkan kamus Melayu. Okey. Bukan main antara bangsa kan. Orang British menulis kamus bahasa Melayu di Turki tapi terbit di Greece. Ya kan? Okey. Dan ini kamus yang kamus bahasa Melayu yang terbaik sebelum kamus Dewan Perdana. Bukan kamus Dewan Perdana. Akhirnya dapat satu kamus yang mengatasi usaha Wilkinson yang terbitan 32. Kita tunggu hampir 100 tahun baru dapat kamus yang mengatasi kamus Wilkinson untuk bahasa Melayu. Okey. Tapi ini cerita tentang keantara bangsaan bahasa Melayu. Terbit di Greece, karangan orang British tentang bahasa Melayu pada tahun 32. Baik. Tidak ada lagi ke? Sudah hilang segala slide saya ke? Okey, so ini kulitnya Malay English Dictionary. Terbitan 32, tidak sampai 10 tahun kemudian, orang Jepun sudah mendarat di Kelantan bulan Desember tahun 41. So, orang Jepun mendarat di Kelantan akhir Desember tahun 41. Mereka bukan saja bawa duit barulah untuk persekutuan Melayu, mereka bawa juga kamus Wilkinson. Officer Jepun bukannya tentera biasa kan, tapi yang ada pangkat kan, dia dapat kamus ini dicetak di mana, coba baca, Tokyo, Nippon, ya kan? Siapa yang terbitkan? Daito wa Shupan Kabushiki Kaisha. Okey. Bukannya ada perubahan, bukannya ada bahasa Jepun, ini plagiat. Mereka langsung ambil kamus Wilkinson, cetak balik, tapi dalam versi yang lebih ringan. Kalau versi asal Wilkinson itu ada 2 jilid, besar-besar bukunya begini-begini. Boleh carilah di kamus Tun Sri Lanang, kamus perpustakaan Tun Sri Lanang kan, ada di situ. Kan? Tapi orang Jepun membuat versi yang lebih padat, yang kertas yang lebih tipis untuk dibawa ke medan perang karena mereka mau pakai di tanah jajahan British dan tanah jajahan Belanda di Asia Tenggara. Okay. So, ini cerita antara bangsa kamus Wilkinson. Kita tambah lagi, orang Jepun pun tahu nilainya. Dan tahu nilainya dan memberikannya. Okey, saya sudah banyak bercakap. Kita pun sudah sampai abad ke-20. Saya hanya ingin berfokus kepada kenyataan bahwa bahasa Melayu sudah lebih dari 500 tahun memang bahasa antara bangsa.
mungkin seperti dikatakan oleh Dr. Karim tadi, mungkin ada orang Melayu sendiri atau orang Malaysia sendiri yang meragukannya. Apa bahasa Melayu mampu, apa tak mampu. Ya kan? Selain bawa senjata, orang Jepun bawa kamus Melayu lah datang ke sini kan. Oke. So itu mungkin yang ingin kita tekankan di sini, bahwa bahasa Melayu sudah berstatus antara bangsa. Mungkin yang perlu diusahakan baik oleh Datuk Awang dan rekan-rekan perjuangannya itu supaya menyadarkan orang tentang status bahasa Melayu. Ya kan? Saya rasa itu sebenarnya isu yang paling penting, meyakinkan orang tentang status itu. Jadi mudah-mudahan tinjauan kita terhadap secara ringkas sejarah keantarabangsa bahasa Melayu itu ada manfaat dalam wacana, bukan wacana kita ini, tapi dalam wacana tentang status bahasa Melayu. So ingin saya tutup dengan petikan dari awal abad ke-18, seorang Belanda yang 2 kali tinggal di Ambon. Pergi ke sana pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. François Valentine, dia akhirnya bukunya terbit tahun 1726. Bahasa Melayu digunakan through the whole of the Indies. Jadi bahasa Melayu digunakan di seluruh Nusantara dan di dalam semua negara-negara timur sebagai bahasa yang dipahami di mana-mana dan oleh siapa-siapa. Dipakai pun di Persia, di Iran, maksudnya di bandar-bandar perdagangan di Teluk Parsi. Malah lebih jauh lagi ke pedalaman di Parsi dan juga sejauh Filipina. So ini gambaran Valentine pada awal abad yang ke-18. Penggunaan bahasa Melayu sampai ke Teluk Parsi, sampai juga ke Pulau Filipina. Bukan Pulau Filipina bagian selatan saja, tetapi juga seperti di Manila masih dipakai oleh orang yang terlibatlah dengan kepingan tembaga yang kita temukan pada tahun 1987. Oke, so ini penutup. Bahasa Melayu memang dikenal sebagai bahasa antarabangsa sudah lama. Cuma mungkin ada yang lupa atau tak pernah sedar. Saya selesai, Dr. Karim. Terima kasih Profesor Emeritus Dr. James C. Collins atas pembentangan kertas kerja beliau tadi, yang kita telah dibawa kembali ke alam zaman abad ke-7 tentang bahasa Melayu abad ke-7. Kemudian kita juga dibawa ke alam abad ke-10, abad ke-10, abad ke-16, abad ke-17, abad ke-18, abad ke-19, abad ke-20 hingga abad ke-21. Jadi satu perjalanan yang panjang hari ini. Moga tidak letih semua. Patut kaki saya bermasalah. Perjalanan panjang itu. Jadi daripada penjelasan yang diberikan oleh Profesor Collins tadi, jelas bahawa bahasa Melayu sudah menjadi bahasa antarabangsa bukan pada abad ke-20 atau abad 21 ini, tetapi jauh dahulu, iaitu pada abad yang ke-7 kita sudah melihat bahawa bahasa Melayu sudah menjadi bahasa antarabangsa. Dan bukti-bukti sejarah yang diperlihatkan oleh Profesor Collins pada abad ke-16, ke-17 jelas memperlihatkan bahasa Melayu adalah bahasa antarabangsa. Kerana bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-16 hingga 17 bukanlah bahasa Melayu yang digunakan oleh orang Melayu, tetapi orang yang bukan berbahasa Melayu, yang jauh daripada pusat bahasa Melayu. Pusat bahasa Melayu pada waktu itu ialah Melaka, dan beribu-ribu kilometer jauh dari Melaka, seperti di Makassar, di Ambon, di Ternate,
malah di Filipina, semua menggunakan bahasa Melayu. Dan mereka bukan orang yang terdiri daripada orang Melayu. Bukan orang berbahasa Melayu. Orang Aceh dengan bahasa Aceh, orang Makassar dengan bahasa Makassar dia, orang Ambon dengan bahasa Ambon dia, juga dengan orang Ternate ada bahasa Ternate dia. Tetapi dalam konteks-konteks tertentu, dalam perdagangan, dalam diplomasi, perundangan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Jadi mungkin ini memperlihatkan keupayaan bahasa Melayu yang mempunyai sejarah yang panjang. Sehingga hari ini bahasa Melayu masih terus tersebar dengan luas. Sekarang bahasa Melayu pun kita mempunyai ramai orang yang membawa bahasa Melayu atau menyebarkan bahasa Melayu ke merata dunia. Terutama dengan adanya pekerja-pekerja asing yang bekerja di Malaysia. Setelah bertahun-tahun mereka bekerja di Malaysia, mungkin mereka bekerja pula di Eropah, di negara-negara lain, dan mereka boleh menuturkan bahasa Melayu dengan baik. Ramai orang-orang pekerja asing ini yang dengan fasih menguasai bahasa Melayu, dan mungkin lebih fasih daripada orang yang berada di negara kita. Jadi untuk meneruskan majlis ini, saya membuka pertanyaan kepada semua para peserta, sama ada yang berada dalam ruangan ini ataupun yang berada di ruangan maya. Boleh bertanya kepada Profesor Colin jika ada sebarang kemuskilan atau pertanyaan tentang keantarbangsaan bahasa Melayu yang dibincangkan ini. Jadi saya buka pertanyaan. Silakan. Siapa ada pertanyaan? Tanya Dila barangkali ada. Oh, Dila. Ya. Ya, Prof. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Kita baru sampai dari Kuching. Agak lambat. Oke, kita telah pun merdeka. Jadi dalam konteks kita di Malaysia, kita telah pun merdeka adalah lebih 60 tahun. Kami berkira tahun 1957. Tapi pada masa kini kita melihat perkembangan bahasa Melayu, masuklah di institusi pengajian tinggi sebenarnya semakin kurang diberi perhatian, malah ada khusus yang telah pun tidak ditawarkan lagi. Fokus lebih menjurus kepada sains dan matematik itu STEM. Dan di dalam konteks kita melihat juga masyarakat pada hari ini yang sudah pun mula meragui bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan. Berbanding kalau di Indonesia, kan, yang menganggap bahasa Indonesia itu sebagai bahasa sastral mereka, di mana yang telah pun diungkapkan dalam Sumpah Pemuda sebelum mereka lagi merdeka sebenarnya kan sudah ada satu sumpah bagi mereka. Apa pandangan Prof sebenarnya tentang isu yang berlaku dalam masyarakat orang Malaysia ini sehingga ada di kalangan mereka meremehkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Ya, ini bukan bidang saya dan bukan tempat saya untuk mengkritik orang Malaysia. Dan sebenarnya ini bukan isu di Malaysia saja, tanya saja orang Brunei. Tanya saja orang Melayu di Singapura. Ayo, saya diajak ke Singapura pada tahun 1995, Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Guru Melayu di Singapura mengajak saya di sana bagi ceramah. Saya bagi ceramah, terus setelah saya sampaikan observasi saya bahwa bahasa Melayu sudah mulai kurang dipakai di Singapura oleh orang Melayu, terus ada orang yang baru lulusan STPM barangkali ke istilahnya di Singapura, dia bertanya saya, tapi kami belajar bahasa Melayu selalu bla bla bla. Dia kata, Singapura
itu pusat budaya Melayu pada tahun 50-an, saya kata 60-an, kan, di Ramli, sinematografi Melayu. Salina, mungkin novel terbaik dalam bahasa Melayu itu semua bukan saja ditulis di Singapura, tapi tentang Singapura. Sekarang mana ada? Diam deh. Memanglah, orang tak sedar. Dan banyak buku tentang jumlah penutur bahasa Melayu di keluarga Melayu di Singapura sangat sempurna. Kalau tahun 95, nenek datang dari Melaka ke baru cucu pakai bahasa Melayu. Tak ada nenek, tak ada bahasa Melayu lah. Ya kan? Itu 95. Ini kan hampir 30 tahun kemudian. So, jangan kita mau hanya salahkan kawan-kawan kita di Malaysia saja. Itu Singapura. Sekarang kita cerita sedikit tentang Indonesia. Kira-kira 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu, saya diundang ke Jakarta untuk menyampaikan ceramah. So, saya lupa topik saya ceramah pada malam itu. Mungkin 40-50 orang yang hadir. Banyak orang asing karena yang mengundang itu semacam persatuan orang asing. Malah ceramah itu di kedutaan Belanda di Jakarta. Terus waktu sampai sesi soal jawab, pertanyaannya hampir semuanya dari orang Indonesia yang hadir. Dan pertanyaannya sama saja. Sekarang orang tidak pakai bahasa Indonesia lagi, semua mau bahasa Inggris. Kalau tidak tahu bahasa Inggris itu kan tidak bisa maju. Bukan Malaysia, ini orang Indonesia di Jakarta yang bertanya. Saya kata, anyway, mungkin di Jakarta, di keluarga kaya raya, keluarga yang berpendidikan tinggi, bahasa Inggris menjadi keutamaan. Tapi saya kata di 270 juta orang Indonesia lain, bahasa Indonesia masih laku. Bukan saja laku, tapi masih dikejar dan memang masih bermanfaat. Kan? Sekarang di Brunei, Singapura, di Indonesia, yang konon bahasa kebangsaannya, even Singapura kan salah satu bahasa lagu kebangsaan Singapura kan nama Singapura. Kan itu antara bahasa resmi Singapura. Ini bukan isu Malaysia saja dan mungkin bukan isu seluruh orang Malaysia. Ada sebagian. Saya dikajarkan saya tinggal di sana sejak tahun 95. Rumah teres tingkat. rumah teres. Jiran saya semua orang Cina Malaysia. Ya. Selama beberapa puluh tahun tinggal di sana, tidak pernah ada jiran yang bukan Cina. Kecuali di ujung sekali ada polis Sikh yang tinggal di ujung sana. Ya. So, sepanjang jalan itu orang Cina semua. Semuanya sahabat Melayu lah. Mungkin dengan saya mereka berbahasa Inggris. Tapi kalau ada kawan-kawan yang datang ke rumah, mereka pakai bahasa Melayu. Orang-orang Melayu datang ke rumah, bahasa Melayu semua. Itu bahasa Melayu semua. Saya pernah dengar anak jiran saya pun sesama abangnya, adiknya, pakai bahasa Melayu. Karena mereka sekolah di sekolah Melayu. Kan waktu mereka main badminton, kakak jadi referee, itu dia memarahi adiknya itu semua bahasa Melayu ala cikgu di sekolah. Ada pihak di UKM pun yang selalu cakap, masyarakat Cina tidak tahu bahasa Melayu, dia tinggal di dunia mana lah? Ya kan? Tinggal di dunia mana lah? Saya dikelilingi orang Cina, di orang Cina yang berkemampuan agak bagus kan seperti Google Teres 2 kan? Dan semuanya itu berbahasa Melayu, tidak selalu sesama mereka biasa pakai bahasa Hakka atau bahasa Hokkien. Kita lebih banyak dengan bahasa Melayu daripada bahasa Mandarin lah di kalangan
jiran-jiran saya lah kan. Hampir tak ada dengan bahasa Mandarin kecuali di TV. Okay. So, saya rasa untuk menjawab pertanyaan itu artinya kan kita terlalu ikut propaganda seperti orang di Indonesia kan, sampai 1% orang Indonesia yang boleh cakap Inggris dengan baik pun dia kata bahasa Indonesia mau hilang, ya kan? Kan kita ikut cara fikir seperti itu. Sebab saya selalu sebut dalam kelas kita kan, sekarang pun di Malaysia bahasa Melayu itu berstatus sebagai meta bahasa. Kalau orang Cina sesama orang Cina ragu, adakah orang ini yang berdialek Hokkien dari Kedah paham dialek saya dari Johor kan? Lebih baik saya jelaskan sedikit dalam bahasa lain. Saya sudah banyak kali lihat itu meta bahasa. Dulu saya sering dengar radio bahasa Inggris di Malaysia kan, karena suka lagunya lagi rancak lagi baru. so saya dulu selalu dengar radio bahasa Inggris di Malaysia kan. Tapi kalau mereka mau berkelakar, kalau tak tahu bahasa Melayu, tak boleh berkelakar dia. Walaupun kelakar dalam bahasa Inggris, dasar kelakar itu mesti tahu bahasa Melayu kan. Oke. So itu maksudnya bahasa Melayu di Malaysia itu statusnya meta bahasa. Tak semua orang yang mau mengaku kan, tapi bahasa Melayu pertama lebih banyak diketahui dari bahasa apa lain lagi di Malaysia, dan kedua lebih banyak digunakan dari bahasa apa lagi. Seperti dalam pengalaman saya itu orang Cina walaupun sekolah bahasa Mandarin jarang pakai bahasa Cina kecuali untuk membaca surat kabar lah. Ya, mungkin lebih sering dengan bahasa Cantonese Hakka dan Hokkien yang bukan dialek tapi bahasa yang berbeza yang pakai sistem tulisan yang sama statusnya seperti Melayu Polinesia di Pulau satu keluarga bahasa pakai sistem tulisan yang sama tetapi tak boleh saling pakai. So jawaban saya ialah kita harus yakin bahwa bahasa Melayu bukan saja dalam sejarah punya status sebagai bahasa antarabangsa, tetapi di rumah saya di Kajang pun di pinggir jalan situ pun punya status antarabangsa. Kan saya anggap saya memanglah masuk ke paspor Amerika. So artinya saya tak tahu kalau saya menjawab pertanyaan, tapi kita harus lihat dalam konteks yang lebih besar dari Malaysia saja. Kita kan baru ini kan topik saya hari ini ke antarabangsaan bahasa Melayu. So kita harus lihat dalam konteks antarabangsa. So lihat 4 negara yang pakai bahasa Melayu sebagai salah satu atau satu-satunya bahasa resminya. Itu 4 negara di dunia. Kebetulan ada wakil dari Thailand di sini. Bahasa minoriti yang paling banyak penutur di Thailand bahasa Melayu. Kan hampir 2 juta orang Melayu yang tinggal di provinsi-provinsi selatan di negara Thailand kan. Oke, sudah banyak saya bercerita. So ada pandangan saya. Kita harus yakin dan karena kita sudah tahu status bahasa Melayu sebenarnya apa di Malaysia dan apa di seluruh alam Melayu. Makin banyak penutur bahasa Melayu di Filipina, bukan makin berkurang kan? Kalau BBC pergi ke Timor Leste mau interview orang di sana, mereka pakai bahasa Melayu tapi namanya Indonesia, ya kan? Sering-sering kan kalau rapat di Timor Leste kita tahu, iya orang semua jawab dalam bahasa Indonesia, ya kan? So artinya itu sudah berapa negara Asia Tenggara yang ada bahasa resminya atau salah satu minoriti, mungkin minoriti besar seperti di Thailand atau minoriti kecil atau dari status apapun. So artinya bahasa Melayu memang laku dan lupa berapa banyak buku saya terbit 23 kan, tahulah hampir semua dalam bahasa Melayu. Tapi itu bahasa Melayu, tak lupa lah bahasa saya. So itu mungkin jawabannya yang berlari-lari kan saya sudah tua ke. So terima kasih.
Ada pertanyaan Okey, lagi? terima kasih Prof. Colin. Ada pertanyaan lagi tak? Siapa yang ada pertanyaan? Ada, saya. Ya, silakan. Ya, sedikit saja. Salam berjumpa kembali Prof. Collins. Kita sama-sama dulu di Ternate ya. Ini Prof. Wan sini. Saya ada pertanyaan ringkas saja. Kerajaan Malaysia mahu BM Bahasa Melayu bisa diterima di United Nations. Daripada saat ini, apakah langkah-langkah yang bisa kita kongsi untuk UKM ke, untuk ATMA ke, untuk apa saja yang sayang bahasa Melayu, melakukan beberapa kegiatan supaya bahasa Melayu ini diterima di peringkat United Nations. Terima kasih. Sama-sama. Tapi yang saya lihat sekarang isu ASEAN, bukan United Nations di New York. Ini kan semua isu politik dan saya bukan orang politik, malah tak perlu suka politik pun. Jelas lebih banyak penutur bahasa Melayu daripada penutur bahasa Rusia. Jauh lebih banyak. Malah jumlah penutur bahasa Rusia setiap tahun makin menurun. Ya kan? Karena sudah banyak negara yang pisah dari Rusia, yang malah wakilnya hadir dalam simposium yang diatur oleh Prof. Awan, orang dari Uzbekistan, orang dari sebenarnya Uzbekistan, dan ada satu tempat lagi lah yang dulu negara Kazakhstan yang hadir pada hari itu. So artinya dulu bahasa mereka itu bahasa Rusia secara resmi kan, sekarang sudah tidak. So memang lebih banyak penutur bahasa Melayu. Saya selalu hitung lebih kurang 300 juta, mungkin lebih sekarang. Termasuk penutur di Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura. Lebih dari 300 juta orang penutur bahasa Melayu. Bahasa Rusia tak sampailah. So, ini isu yang bukannya berkaitan dengan jumlah penutur atau status kekebangsaan. Ini saya pun saksikan pengajaran bahasa Rusia di Amerika pun sudah jauh menurun. Dulu banyak sekolah yang mengajar, banyak university yang mengajar bahasa Rusia pada tahun 60-an, tahun 70-an. Sekarang sudah menurun, tidak populer seperti dulu. Okay. So, ada aspek kalau mau diterima sebagai bahasa di bangsa-bangsa bersatu ke, di ASEAN ke, itu bukan isu keantarabangsaannya, dan bukan juga isu jumlah penuturnya. Ada faktor sejarah, ada faktor politik yang berpengaruh dalam hal itu. So, daripada kita memikirkan bangsa-bangsa bersatu, kita fokus dulu pada ASEAN. Satu langkah yang juga rumit. Yang penting, dan ini isu di luar urusan saya. Yang penting kita paham kedudukan bahasa Melayu sebenarnya, sejarah kedudukan bahasa Melayu yang sebenarnya, fungsi bahasa Melayu di Malaysia sekarang, dan kita perjuangkan itu. Apakah memang di peringkat ASEAN diterima atau tidak, itu pun saja sudah rumit karena faktor sejarah, ada faktor kesetiaan, ada faktor politik yang menjadi isu. So, saya rasa tidak ada jawaban yang dapat saya sampaikan karena saya bukan tukang politik. Saya hanya boleh menyampaikan sedikit cerita tentang sejarah bahasa Melayu. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kita masih buka lagi soalan kepada para peserta. Kalau ada soalan yang nak ditanyakan, sama ada yang ada di ruangan ini ataupun di Maya, kita masih beri peluang untuk pertanyaan. Saya ingin tanya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Prof. Collins.
Ya, saya ingin bertanya tentang. Boleh perkenalkan diri tak? Maaf. Oh iya, nama saya Ahmad Subhan dari Palembang. Muncul Ya, saya Palembang. ya, saya ingin tanya ada bagian dari buku Anda, Prof. Collins, yang menduga bahwa ada semacam pusat pengkajian bahasa di era Sriwijaya, karena kalau melihat catatannya Icing, dia datang ke Palembang, ke Sriwijaya itu untuk belajar Sanskerta. Tetapi setelah dia kemudian ke India 680-an, prasasti-prasasti di Palembang itu dalam bahasa Melayu. Bagaimana? Adakah semacam tambahan informasi atau data-data baru dari Prof. Colin tentang kemungkinan ada semacam pusat pembelajaran bahasa Melayu di era Sriwijaya awal itu? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yang jelas para sarjana Buddhis yang ingin supaya pergi ke Palembang, mereka mengumpulkan beratus-ratus manuskrip buku yang dibawa kembali ke negaranya sendiri di tanah daratan Cina. So yang kita tahu di sana bahasa Sanskrit masih menjadi fokus penelitian, fokus penyalinan. Malah ada karya sastra yang ditulis di Palembang dan kemudian dibawa sampai ke India, malah sampai ke Tibet. Saya sebut dalam buku saya itu. Durboda Loka, satu karya yang ditulis dalam bahasa Sanskrit di Sumatera, di kawasan Sriwijaya, dan memang masih tersimpan di gunung-gunung Tibet di Himalaya. So, ini yang saya sebut. Kalau abad yang ke-7, abad yang ke-7, bahasa kosmopolis itu masih bahasa Sanskrit. Sudah mulai bersaing dengan bahasa Melayu, tetapi kita tidak ada data yang jelas tentang fungsi bahasa Melayu di dalam pengajian, pemulihan pengetahuan dan manuskrip dalam bahasa Sanskrit. Tidak jelas. Kita bisa membayangkan bahwa orang-orang yang datang dari daratan Cina itu untuk belajar agama Buddhis dan belajar bahasa Sanskrit, kan, mau tidak mau akan terbuka kepada bahasa Melayu, ya kan? Kalau keluar dari tempat kajiannya mau beli nasi, tentu yang menjualnya pakai bahasa Melayu. Palembang kan satu daerah penggunaan bahasa Melayu juga, kan, bahasa Melayu Palembang yang sedikit sebanyak dipengaruhi bahasa Jawa, tapi masih bahasa Melayu juga. So, dan memang bahasa Melayu yang tertua datang dari Palembang. So, akhirnya dalam lingkungan itu pasti mereka akan berhadapan dengan bahasa Melayu, tapi tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa mereka kumpulkan teks dalam bahasa Melayu atau belajar bahasa Melayu dalam satu sekolah bahasa Melayu. Karena ini masih tahap awal peralihan dari kosmopolis Sanskrit ke kosmopolis Melayu. Kan? Ini masih abad yang ke-7. Kan? Abad yang ke-10 kita mulai melihat bahasa Melayu disebarkan jauh lebih luas untuk fungsi-fungsi hukum, fungsi-fungsi resmi seperti di Manila. So, kita yakin bahwa orang yang pergi ke Palembang pada abad yang ke-7 untuk belajar bahasa Sanskrit dan menyalin teks dalam bahasa Sanskrit,
pasti berhadapan dengan bahasa Melayu di sekeliling mereka. Tetapi itu tahap awal dalam transisi dari kosmopolis Sanskrit ke kosmopolis Melayu. Jadi belum pasti ada seperti fokus kepada penelitian perolehan kemampuan berbahasa Melayu atau menulis bahasa Melayu. Kita tidak tahu tentang itu. Karena masih tahap awal dalam transisi ke kosmopolis Melayu seperti saya sebut tadi. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. Saya ada soalan, boleh saya bertanya soalan, Tuan? Silakan. Silakan. Boleh gunakan diri. Terima kasih. Nama saya Muhammad. Selamat pagi pada Profesor Collins. Cuma saya nak menambah sikit tentang apa yang disebut oleh Profesor tentang kitab Durubada Loka tersebut. Mengikut apa yang saya baca daripada paper yang dikeluarkan oleh ISIS di Singapura, ia mengatakan kitab Durubada Loka itu ditulis oleh Dharma Kirti, yang mana beliau adalah menulisnya di Kedah, maknanya di Semenanjung Melayu, bukannya di Palembang. Itu maklumat yang saya dapat dahulu. Tapi apa yang saya nak bertanya pada Prof adalah tentang aksara, di mana Prof ada menyentuh tentang aksara Pallava yang digunakan dalam bahasa Sanskrit, Tamil, Telugu dan juga dalam bahasa Melayu. Kelihatannya aksara Pallava ini adalah yang paling dominan di kawasan Nusantara ini. Bagaimana pula aksara yang dikatakan aksara Rencong, aksara Kawi, aksara Lampung yang ia Lampung dan beberapa aksara yang dikatakan ianya adalah purely adalah aslinya adalah aksara Melayu. Soalan saya, apakah ada usia yang keberapakah kita boleh menemui aksara-aksara ini di dalam bentuk manuskrip yang ditulis pada zaman silam? Tahun bilakah yang paling awal? Dan apakah aksara ini juga ada pengaruh daripada kebudayaan lain ataupun ketabanunan lain? Itu soalan saya, dua soalan saya pada Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi semua sistem tulisan yang ditemukan di alam Melayu, malah di Filipina, termasuk tulisan Rencong, tulisan untuk bahasa Rejang, tulisan untuk bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Jawa. Semuanya sebenarnya bukan ciptaan. Dalam sejarah dunia, mungkin hanya 1-2 kali ke sistem tulisan diciptakan. Ya kan? Itu orang Maya jauh-jauh di Meksiko dan Amerika Tengah di sana, tak ada pengaruh lah dari mana-mana ke. Dia menciptakan satu sistem tulisan. Mungkin semua sistem tulisan lain yang kita kenal itu semua berasal dari daerah yang sekarang Irak, dari Sungai Euphrates, dan konsepnya dikembangkan ke sana kemari. Nah, dalam alam Melayu kita di sini, semua sistem tulisan berdasarkan sistem Pallava yang berubah menjadi sistem Brahmi, dan itu menjadi dasar tulisan suku-suku terasing di Filipina, orang Makassar, orang Bugis, bahasa Jawa, bahasa Rejang, dan sebagainya. Itu semua diturunkan dan disesuaikan dari dasar sistem tulisan yang digunakan dalam prasasti abad yang ke-7. Tidak ada sistem tulisan yang diciptakan oleh orang di alam lain. Ada sistem tulisan yang berubah perubahan teknologi, ya, keberaksaraan berpindah. Ya. Dari sistem tulisan yang kita dapati di batu bertulis abad ke-7 berubah, berkembang, masih terdapat di alam Melayu sampai sekarang.
ada juga antara bukan surat tapi dokumen yang paling tua ditulis di Sumatera dalam bahasa Melayu, tapi dalam sistem tulisan yang masih berdasarkan tulisan Sanskrit. Karena apa namanya tulisan Jawi ke tulisan Latin ke tulisan bahasa Hindi ke bahasa Urdu ke, ya kan? Itu semua sistem tulisan yang berdasarkan sistem tulisan dari satu sumber, yaitu Temarun yang terdapat 2-3 ribu tahun lalu di daerah yang sekarang namanya Irak. So dalam hal Nusantara, semua sistem tulisan pra-Jawi dan juga sistem tulisan yang masih bertahan setelah tulisan Jawi muncul, apalagi tulisan Latin muncul. Semua sistem tulisan itu baik digunakan oleh suku besar seperti orang Bugis maupun suku yang sangat kecil seperti suku terasing di Filipina. Semuanya berasal dari sistem tulisan yang disesuaikan untuk menulis bahasa Sanskrit. Dari Pelawang menjadi Brahmi, berubah menjadi sistem tulisan yang lain. Itu aksara, bukan abjad, karena biasanya sistem tulisan itu berdasarkan suku kata, bukan huruf. So itu jawaban saya. Terima kasih, Prof. Okey. Masih ada waktu kalau ada pertanyaan lain. Saya ada satu lagi terakhir, Prof Wan sini daripada rumah. Boleh? Silakan, Prof. Baik. Prof James. Kita semua akui setiap yang hidup itu pasti mati. Begitu juga bahasa. Kita ambil ingatan bahawasanya banyak bahasa sudah mati. Kita ambil ingatan juga bahasa Melayu masih mandiri sehingga kini. Apalagikah yang perlu kita buat untuk pastikan fasa kematian bahasa Melayu ini tidak berlaku ataupun diperpanjangkan kemandiriannya. Terima kasih. Sama-sama. Yang paling penting kita menggunakan bahasa Melayu dengan anak kita. Itu yang paling penting. Bahasa tidak akan berlanjutan kalau tidak diturunkan kepada generasi berikutnya. So kan bahasa Melayu dengan 300 juta penutur ini, tapi lusa tak akan matilah. Mungkin berubah, bukan saja berubah nama, tapi memang berubah. Kan bahasa Latin dianggap bahasa yang sudah lama mati, tapi kan sudah berubah menjadi bahasa Prancis, bahasa Italia, bahasa Spanyol, Portugis, Romania dan sebagainya kan. So bahasa Latin mati, tapi sebenarnya ada keturunannya dan masih dipakai. So bahasa Melayu yang kita lihat di dalam prasasti abad yang ke-7 sukar kita pahami, ya kan? Walaupun ada kata-kata yang kita kenal, kan? Karena bahasa Melayu juga sudah jauh berubah dari abad yang ke-7, ya kan? Itu manfaat dokumentasi, ya kan? Kita boleh melihat bagaimana bentuknya dulu, bagaimana bentuknya sekarang. Kalau mau baca prasasti dari Palembang, kita tak akan paham habis, itu jelas. Ya kan? Tapi masih bahasa Melayu, karena ya, sudah 300 tahun lalu apa yang tidak berubah. Jadi artinya bukan semuanya akan mati, tetapi semuanya juga akan berubah. Ya kan? Akan berubah. Dulu saya kurus. Oke, so semuanya berubah. Bahasa berubah. Tapi yang penting untuk melestarikan bahasa, kita menggunakan bahasa itu. Terutamanya dengan anak kita. Itu yang paling penting sekali. Dan itu sebab itu antara sebabnya di Singapura bahasa Inggris sudah mengatasi bahasa Melayu di setengah-setengah kalangan Melayu di Singapura. Karena di rumah saja pakai bahasa Inggris.
Orang tua pun pakai bahasa Inggris dengan anaknya, apalagi adik-beradik berbahasa Inggris. Okay. So kalau mau mempertahankan, melestarikan bahasa Melayu, minimum usaha kita itu menggunakan bahasa Melayu dengan anak kita. Paling minimum. Pada tahun 60-an waktu saya datang ke Malaysia, saya berkenalan dengan pemuda-pemuda Melayu yang berjualan di tepi jalan lah, jual dompet lah, jual apa yang boleh di jalan, tembakan satu kain plastik lah, berjualan itu tahun akhir 60-an awal tahun 70-an kan. Setelah berkenalan dengan mereka itu sudah lama, ada sekali mereka ajak saya ke kampung, ada 2-3 adik-beradik yang berjualan, bawa saya ke kampung. Jadi kampung mereka di Pahang, pergi ke Batu. Jadi pergi ke rumah mereka itu, tak jauh dari Pekan Batu. Terus saya duduk di depan dengan bapak mereka itu, jiran-jiran datang berjumpa, kami semua berbahasa Melayu. Turun ke dapur, bahasa Jawa. Ibu mereka tidak mengizinkan bahasa lain di dapur kecuali bahasa Jawa. Baru saya tahu kawan-kawan saya itu memang pandai bahasa Jawa, tapi tak pernah pakai di Kuala Lumpur. Okay? Tapi memang fasih berbahasa Jawa mereka juga. Okay? Karena ibunya pertahankan bahasa Jawa, itu bahasa satu-satunya di dapur. So artinya walaupun apapun ancaman untuk bahasa Melayu, paling penting orang tua mempertahankan bahasa Melayu untuk anaknya. Bayangkan, saya kenal mereka berapa tahun, baru saya tahu mereka boleh juga berbahasa Jawa. Kalau tidak, mereka tak boleh bahasa dapur. Okay, so kalau ingin memperpanjang umur bahasa Melayu, itu tanggung jawab secara individu pakai bahasa Melayu. Terutamanya dengan kita, di kalangan kawan-kawan kita kalau boleh, kalau sesuai. Kan kita memilih penggunaan bahasa. Mungkin di ruang ini saja, mungkin bukan satu orang yang tahu lebih dari satu bahasa. Mungkin 2, 3, 4 bahasa diketahui yang orang di sini. Tapi ada tempatnya, ada ruangnya, ada tempat sosial yang sesuai, ruang sosial yang sesuai untuk penggunaan bahasa itu. Jiran saya main badminton, referee berbahasa Melayu. Kan? Mereka buka TV, mereka dengar TV bahasa Mandarin. Kan? Mereka jumpa nenek, mereka berbahasa Hakka. Bercakap dengan saya, bahasa Inggris. Mereka memilih bahasa sesuai dengan ruang sosialnya, fungsi bahasa apa yang harus dilakukan. Masuk dapur harus berbahasa Melayu. Kita pakai petunjuk dari batu pahat. So itu saja jawaban saya juga. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Colin. Okay, ada pertanyaan lain? Silakan. Mohon, so pastikan ada waktu untuk makan. Dan selamat kan berdasarkan apa yang Prof. Colin tadi ada bincangkan tentang perolehan teknologi yang mana kesetaraan yang kemahiran majlis. Dan bagaimana pada masa sekarang kan menggunakan teknologi kan macam internet, media sosial, dan bagaimana kita nak memperluaskan lagi ke macam bahasa Melayu kita tu ke peringkat lebih jauh. Sebab kita macam teknologi sekarang, media sosial menggunakan kebanyakan dalam bahasa Inggeris, bahasa lain lah selain bahasa Melayu. Kalau kita nak memperluaskan lagi penggunaan bahasa Melayu lagi supaya macam orang akan lebih tertarik untuk menggunakan bahasa Melayu. Dan di samping orang sekeliling menggunakan bahasa Melayu dengan lebih cepat. Terima kasih. Bagaimana jawabannya ini ya? Pada perhatian saya, kan saya sebelum COVID, saya ke Indonesia 3-4 kali setahun. Ada conference lah, apa-apa di sana kan. So saya ke Indonesia, kalau saya ke Indonesia, saya perhatikan bahwa program TV yang paling populer di Indonesia
karena memang disiarkan setiap hari dan mungkin 2-3 kali sehari. Upin dan Ipin. Program TV yang paling populer di Indonesia. Dato nonton dengan cucu pakai bahasa itu dengan kawan-kawan itu, bukannya mereka baca sari kata di bawah, karena mereka belum tahu menulis dan membaca. So, kalau kita mau perjuangkan bahasa Melayu melalui media elektronik, harus ada inovasi, harus kreatif. Harus buat sesuatu yang menarik perhatian orang untuk bahasa Melayu. Waktu di simposium bulan lalu, kan saya menulis paper ini sebenarnya untuk simposium itu, tak jadi disampaikan. Saya cerita lain. Waktu di simposium itu, saya bercerita tentang pengembangan pengajaran bahasa Melayu di Amerika. Karena kebetulan saya berpengalaman, saya pernah mengajar bahasa Melayu sebagai kursus tambahan di University of Hawaii. Dan saya memperkenalkan satu program bahasa Melayu dari tahun 1 sampai tahun 4 di Northern Illinois University. Tak ada satu sen duit dari Malaysia. Semua dari kerajaan Amerika. Ya. Kami bawa tutur-tutur bahasa Melayu yang baru selesai BA, bawa ke Amerika setiap tahun 2-3 orang. Saya dapat 1. Karena saya minta. Kami cuma bayar, kami yang Northern Illinois University hanya bayar insurance saja. Ya. Gaji, pengangkutan, terbang ke sana kemari, meeting di Washington lah yang mereka ikut itu semuanya dari kerajaan Amerika, Kementerian Pendidikan. Saya pelopori penulisan kamus bahasa Melayu Inggris online, sekalian dengan video, dengan foto, dengan akses ke informasi yang lebih besar. Ya kan? Itu ditanggung oleh kerajaan Amerika. Berapa puluh ribu dolar Amerika, 100 ribu dolar, 190 ribu dolar Amerika selama 4 tahun. Kerajaan Amerika yang banyak. Saya bawa setiap tahun 10 atau 12 orang Amerika untuk mengikuti kursus bahasa Melayu untuk tahun 3 di University Malaysia Pahang. Kerajaan Amerika bayar semua. Tambahan mereka pergi ke sana, saya hati pada tenaga pengajar di UMP, itu semua dari kerajaan. Orang yang sudah belajar bahasa Melayu tahun pertama di NIU, dia mau lanjutkan tahun kedua, dia boleh minta beasiswa dari kerajaan Amerika yang akan menanggung kos pendidikan, kos hidup, selama dia belajar bahasa Melayu. Persaingan bukan otomatis dapat, harus bersaing dengan bahasa Thailand lah, bahasa Bermata, tapi akhirnya berapa orang yang belajar bahasa Melayu di Northern Illinois University dulu dapat beasiswa dari kerajaan Amerika. Benda dari kerajaan Malaysia itu, buku-buku yang ada di perpustakaan Northern Illinois University sejak dahulu kala lah, sejak awal-awal lagi itu semua dengan bantuan dari kerajaan Amerika, buku-buku bahasa Melayu. Okay. Perpustakaan di sana penuh. Ada beberapa orang buku panjang-panjang, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, itu kerajaan Amerika yang bayar dari satu program library. Oke. Saya hampir lupa. Setiap tahun, 2 kali setahun waktu itu, anak-anak dari Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, Thailand, anak-anak yang di bawah umur 18 tahun, di atas umur 15 tahun, so 16, 17 begitu. Setiap negara ASEAN
ada wakil 3 sampai 5 orang pergi ke Northern Illinois University belajar tentang kebudayaan Amerika, social awareness dan hal-hal seperti itu. Lanjutlah ke Washington sekejap lihat pusat, itu semua biaya kerajaan Amerika. So dari semua orang ASEAN kan 4 negara yang menggunakan bahasa Melayu. Jadi artinya kerajaan Amerika memberi perhatian untuk memperluaskan penggunaan bahasa Melayu di Amerika. So kita tunggu saja kerajaan Malaysia yang buat demikian juga. Kenapa Amerika saja yang harus bayar? Ya kan? Itu semua program yang betul-betul sudah wujud. Dan apa yang memang kita harus menulis, berikan apa keterangan kenapa kita minta wang ini, apa manfaatnya, kenapa ini. Orang yang mau minta beasiswa pun harus jelaskan apa nilai kredit di universiti itu bagus, apa perlunya, kenapa dia mau belajar bahasa Melayu dan sebagainya. So, saya tidak tahu apa saya sudah jawab pertanyaan ini, tetapi artinya pertama, kita harus kreatif sebagai penutur bahasa Melayu, kita harus kreatif, kita harus kerja keras, ya kan? Tahun 80 saya mulai mengajar di UKM, waktu itu kami digalakkan untuk menulis dalam bahasa Melayu. Bayangkan tahun 80 kan. Ya sudah saya terbitkan mungkin 20 buah buku atau 10 artikel dalam bahasa Melayu. Kan? Itu sumbangan saya. Ya kan? Saya masuk kerajaan Amerika. Saya bukan orang Malaysia, tapi itu sumbangan saya. Ya, saya kumpulin di pangkalan yang buku-buku itu. Okay. So ini isunya. Kita sendiri sebagai individu ataupun dengan teman-teman harus kreatif. Program apa yang kita akan ciptakan? Kan saya disuruh tulis buku, bukan disuruh tulis online game ke, benda ke, ya kan? Mungkin sekarang online game, mungkin sekarang petarian, mungkin sekarang kartun, kan? Kan apa? Dulu cetak buku, tapi kalau kita mau majukan penggunaan bahasa Melayu itu, kartun, online game, film, karena semuanya boleh diedarkan dengan mudah. Online dictionary of Malay. So, apa namanya? Kita harus kreatif, kita harus berinisiatif, kita harus bertanggung jawab, kita harus beriltizam untuk menggunakan bahasa Melayu sesuai dengan kemajuan zaman. Dan kerajaan Malaysia harus bayar. Harus ada hadiah untuk orang yang menciptakan kartun dalam bahasa Melayu ke video game dan sebagainya. Dan harus cari jalan. Kenapa kerajaan Amerika yang harus tanggung kos pendidikan bahasa Melayu di Amerika? Oke, jawaban saya. Okey, terima kasih. Saya rasa mungkin kita tutup wacana kita pada hari ini. Kita sudah mengambil pukul 12. Mungkin ada semacam makanan ke apa-apa di luar ke? Yeah. So ada kelihatan ada yang mengantuk. Bagus mungkin kalau isi perut sedikit. Okay. Ya kan? Jadi kita tutuplah majlis kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Profesor James C. Collins selaku pembicara pada wacana kita pada hari ini, dan juga kepada semua para hadirin sama ada yang berada di ruangan ini maupun yang berada di ruangan maya. Terima kasih juga di atas pertanyaan dan perbincangan terhadap pengantarbangsaan bahasa Melayu ini.